Oke, selamat pagi semuanya. Di sini Bapak lihat sudah ada Salvia, Vio ya, Vio, ada Benny, kemudian ada Nandra, ada Valen. Valen, boleh buka kameranya Valen? Ada Diandra, Diandra sudah senyum-senyum, tanda semangat nih memasuki pelajaran IPA. Ada Jel, halo Jel. Halo Pak. Ada Kelvin ya, ketemu lagi Kelvin. Kemudian ada Reisha. Reisha sehat? Sehat, Pak. Sehat, puji Tuhan ya. Semuanya sehat ya. Ada Rizkia, Michelle ya, ada Michelle. Halo Michelle, ada Cheryl, ada Daniel. Kemudian ada Nandra dan ada Jevino. Jevino kameranya rusak katanya ya. Tapi kalau mikrofonnya bisa, Jevino. Ini lagi diusahain Pak. Oke. Yang penting mikrofonnya ada ya, bisa ya. Mikrofon aman ya. Iya Pak. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Sebenarnya masih lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih tentang suhu ya, tentang suhu ya. Jos, kameranya bisa dibuka nggak, Jos? Belum Pak, kemarin kena es krim. Oh, alah, baiklah. Makan wae atuh da. Oke, makasih ya sudah join ya semuanya ya. Kita akan mulai pembelajarannya ya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah lebih baik kita mulai dengan doa ya. Bapak minta tolong ke Michelle, boleh pimpin kita di dalam doa? Iya, boleh, Pak. Oke, terima kasih, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan. Kita mau memulai pelajaran IPA ya Tuhan. Berkati Pak Anen yang mengajari kita Tuhan, dan berkati juga kita semua ya Tuhan. Dan berkati juga Ibu Maya ya Tuhan yang memperhatikan kami semua. Semoga pelajaran ini kami semua lancar ya Tuhan, dan jaringan kami juga lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Michelle ya sudah pimpin kita di dalam doa. Oke, kembali lagi ya. Tadi minggu lalu kemarin kita sudah belajar tentang suhu ya, tentang suhu. Ada yang masih ingat nggak suhu itu apa? Orang boleh. Aku Pak. Boleh silakan. Yo, Pak. Suhu itu besaran fisika yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Oke. Suhu adalah salah satu besaran di dalam fisika ya yang menyatakan besaran derajat panas atau dingin suatu benda. Pertanyaan berikutnya. Apakah tangan kita bisa mengukur suhu? Bisa. Bisa? Tidak, bisa Pak. Ya. Ada yang Tapi bilang tidak bisa, terlalu. ada yang bilang tidak. Coba, yang bilang bisa, kenapa? Yang bilang tidak, kenapa? Bisa, tetapi tidak terlalu efektif. Gak bisa langsung tahu berapa kayak termometer beda. Oh, Cuma oke. tahu panas dingin ya doang. Oke, sip. Makasih, Jos. Yang lain? Yang bilang tadi ada yang bisa kan, ada yang tidak bisa katanya. Pada dasarnya, tangan kita bisa ya mengukur suhu, tapi bukan mengukur dalam artian kuantitatif ya, tapi kualitatif atau secara subjektif ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa subjektif itu akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Menurut kalian sekarang cuacanya gimana nih hari ini nih? Panas, dingin? Dingin, Pak. Dingin, Pak. Dingin, oke. Ada yang Dingin, Pak. dingin. Ada yang tahu nggak berapa derajat hari ini suhunya? Cheryl, tahu berapa derajat hari ini? Enggak, Pak. Nggak tahu ya. Nah itulah ya. Itulah maksudnya. Kenapa kita tidak bisa mengetahui suhu? Karena kita, tangan kita atau badan kita hanya mengetahui panas aja atau dingin aja. Gitu. Sedangkan kalau kalian
pakai termometer, itu pasti akan tahu, oh hari ini suhunya 23 derajat. Kayaknya 23 ya, kurang lebih kayaknya. Seperti itu ya. Oke, Iya Pak, 23 derajat. Oh, betul 23? Pas Iya, Pak. berarti ya. Berarti pas ya. Baik, Bapak jelaskan dulu ya sedikit tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan lebih lagi memahami tentang konsep suhu, pemuaian dan pemuaian kalor, perpindahan kalor dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan ya untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu ya. Sebenarnya kita kemarin sudah ya melakukan percobaan walaupun secara virtual ya. Ada yang masih ingat nggak percobaan apa yang kemarin kita praktekkan secara virtual? Mencelupkan tangan ke dalam air, Pak. Nah, mencelupkan tangan ke dalam air ya. Air dingin, air biasa, dan air panas ya. Walaupun secara virtual. Mungkin nanti di rumah boleh dipraktekkan ya, dicoba. Oke, kita lanjutkan ke bagian B. Kemarin kita bagian A ya, sekarang bagian B. Perubahan akibat suhu. Di sini kalian sudah lihat ya, ada matahari yang tersenyum. Kemudian ada ilustrasi air laut ya, air. Kemudian ada es batu dan logam ya. Pertanyaan Bapak nih ya. Apa yang terjadi jika matahari itu memanasi air? Atau air laut ya ini, atau air lah, memanasi air. Apa yang terjadi? Menguap, Pak. Airnya akan panas. Menguap, terus sebelum menguap apa yang terjadi? Airnya panas, Pak. Airnya menjadi mungkin bukan Hangat. bukan panas mendidih ya maksudnya ya, panas hangat mungkin ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika es batu dipanasi oleh sinar matahari? Mencair. Mencair ya, oke, mencair. Yang terakhir, logam kalau kena panas matahari menjadi Panas. ya. Itu artinya semua benda, baik benda padat, baik benda cair, ataupun bahkan gas sendiri ya, akan menerima panas, menerima kalor ya. Oke, ilustrasi berikutnya di slide ada sebuah gambar ya, foto ini ya. Rel kereta api yang diberi celah. Pertanyaannya, kenapa rel kereta api diberi celah? Ada yang tahu kira-kira apa? Benny mungkin? Ben, kira-kira menurut kamu kenapa sih rel kereta api harus diberi celah? Apakah buat jalan semut gitu ya, biar semutnya jalan atau bagaimana nih? Kira-kira kenapa? Supaya nggak terjadi pemuaian, Pak. Supaya tidak terjadi Pemuaian. pemuaian. Oke. Good ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Jadi pemuaian itu apa ya? Nah, di sini coba lihat dulu ya. Sebelum menjawab pemuaian itu apa. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini awal-awal adanya rel kereta atau kereta api ya. Nah, apa jadinya kalau rel tidak diberi celah? Ternyata sebelum ada pengetahuan tentang prinsip pemuaian, ya orang membuat rel kereta api itu ya gitu aja ya, tanpa celah gitu. Ternyata di siang hari kok tiba-tiba rel kereta apinya rel itu apa ya? Bengkok-bengkok gitu ya. Kenapa gitu ya? Ternyata setelah diselidiki gitu ya. Ternyata ada yang namanya konsep pemuaian ya. Benda itu mengalami pemuaian ya. Sama seperti di gambar yang selanjutnya, kabel listrik itu orang PLN ya pasti akan memasang listrik itu kabelnya itu tidak ketat ya, tapi longgar. Ya, karena memasang pasti pada siang hari ya. Kabel listrik dipasangnya longgar. Kenapa? Karena yang tadi ya sama seperti rel kereta api itu akan mengalami pemuaian. Sehingga pada malam hari ketika suhunya turun ya, itu kan pasti mengkerut ya, apalagi kabel itu ada logamnya, ada pembungkusnya mungkin ya. Ketika siang hari kena panas dia memuai, pada malam hari dia mengkerut. Untuk mencegah
putus ya, maka diberilah kelonggaran si kabelnya ya dengan koefisien tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi apa itu pemuaian? Apa itu pemuaian? Di slide ini ada balon ya, ilustrasi balon ditiup nih ya. Dia memuai ya. Betul? Nah, kira-kira apa sih pemuaian? Pak. Pakai bahasa kalian coba, pemuaian itu apa? Aku, Pak. Silakan. Pemuaian itu bertambahnya panjang, luas, atau volume dari suatu benda. Oke, pemuaian itu adalah pertambahan panjang, Pak. Pertambahan volume atau ukuran ya. Ukuran itu berarti ada bisa panjang, bisa luas, bisa volumenya itu sendiri ya. Tergantung bendanya dimensinya seperti apa. Betul ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Coba di slide berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Ada sebuah lilin. Ya. Sebuah lilin yang memanasi sebuah logam ya. Pemuaian, berarti pemuaian itu adalah bertambahnya panjang atau luas atau bahkan volume dari benda ya. Dan kebalikan dari pemuaian itu adalah pengerutan atau mengkerut ya. Di sini ada sebuah logam, kemudian diberi panas ya. LO ini tuh maksudnya length ya, panjang. Pakai bahasa Inggris ini ya. Length 0 atau panjang mula-mula. Ketika diberi panas si logamnya ternyata mengalami pertambahan panjang ya. Kalau di sini mungkin pertambahan panjang, Pak, panjang banget ya pertambahannya. Kalau secara hitungan sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, pertambahan panjang itu kecil ya, 0, sekian gitu. Nanti kita akan buktikan ya di slide yang berikutnya. Jadi pada intinya pemuaian adalah bertambahnya ukuran dari suatu benda ketika mengalami kenaikan suhu ya. Itu ya. Nah, di dalam pemuaian sendiri ada 3 zat ya. Kita semua sudah tahu ada zat padat, cair, dan gas. Itu semua ketika mengalami kenaikan suhu pasti akan memuai. Dan di dalam zat padat sendiri ada 3 dimensi, baik panjang, luas, ataupun volume. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita masuk ke pemuaian zat padat dulu ya. Di dalam zat padat itu ada dimensi panjang, luas, dan volume. Kita akan bahas yang pertama dulu, muai panjang. Nah, di sini ada definisi ya, muai panjang itu merupakan pemuaian ke satu arah ya. Ingat, hanya satu arah saja, yaitu panjangnya saja yang bertambah. Perubahan panjang ini pastinya setelah diberikan suhu ya, adanya kenaikan suhu dari suatu benda ketika mengalami pemanasan. Maka berapakah pertambahannya? Nah, itulah yang kita ukur ya di dalam materi ini. Ini setelah dilakukan penelitian ya atau pengukuran praktikum, besi setelah dipanaskan sampai pada suhu 93. Jadi besinya tadinya suhu biasa, kemudian diberi api, dipanaskan sampai suhunya menjadi 93 derajat. Ternyata besi itu bertambah sebesar 0,039 cm. Ya, tadi Bapak bilang sangat kecil pertambahan panjangnya, tidak bisa terlihat oleh mata kita. Tapi dengan alat pengukur itu akan terlihat ya besaran pertambahannya. Nah, ini untuk rumus muai panjang tuh seperti ini ya. Kita hanya hafalkan cukup satu rumus ya, yang paling atas ini ya, delta L. Ini yang segitiga itu dibacanya delta. Delta itu artinya perubahan ya. Delta L sama dengan L0 atau length mula-mula, length itu panjang ya, panjang mula-mula dikali alfa, alfa itu koefisiennya, koefisiensi bendanya dikali perubahan suhunya delta T ya. Jadi kalau Bapak sih menghafalnya tuh, mengingatnya tuh dengan istilah lowatt ya. Delta L sama dengan lowatt. Ya, jadi ingat-ingat. Kalau kemarin kita menghafalnya KF-nya, kalau yang sekarang lowatt ya. Apa lo lihat-lihat ya, lowatt gitu maksudnya ya. Hanya satu rumus ini untuk semua rumus nanti berikutnya ya, hanya berubah tuh lambangnya saja. Setiap benda, setiap zat itu memiliki muai panjang yang berbeda-beda ya. Di sini kalian bisa lihat
koefisiennya berbeda-beda ya. Ada yang 25, ada yang 19, ada yang 17, ada yang 12. Ini Pak diperoleh dari mana Pak? Ini diperoleh dari penelitian ilmuwan-ilmuwan terdahulu ya. Dan kesepakatan bahwa setelah dilakukan pengujian ternyata koefisien muai panjangnya adalah sekian. Untuk tembaga sekian, untuk baja sekian. Tuh ya. Gak usah khawatir ya, gak perlu dihafal karena ini mah pasti akan diberikan. Ya, di soal nanti pasti akan diberikan kalau ada soal. Oke, kita refresh sedikit ya, refreshing. Di sini ada sebuah soal. Sebatang logam memiliki panjang 100 meter, ya 100 meter. Kemudian mengalami pemanasan sehingga kenaikan suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Pertanyaannya, jika pertambahan panjang batang logam itu sebesar 0,12, maka jenis logam apa dari logam yang dipanaskan tersebut? Kira-kira nih, tanpa kita menghitung, kita nerka, kira-kira jenis logam apa yang dimaksud? Ada yang bisa? Besi, Pak. Besi. Kenapa besi? Bagaimana Marni? Logikanya kira-kira apa? Kenapa bisa nebak besi Pak itu mah? Cuma nebak-nebak aja, Pak. Cuma nebak aja, oke. Ada angka yang sama nggak di situ? Ada? Gak ada, Pak. Cuman beda jauh. Gak itu. Apa ya? Gak ada, Pak. Ada Cuma beda loh. tipis. Coba lihat nih. Jika pertambahan panjangnya adalah 0,12, ya, kita lihat ke tabel. Mana yang belakangnya 12? Besi, Pak. Besi ya. Itu cara koboi istilahnya. Kalau Bapak bilang cara koboi ya. Kita nebak tapi lihat yang mirip-mirip nih. Tapi ada cara ngitungnya ada ya. Ini kita bahas ya. Bentar nge-lag. Pertama kita data dulu seperti biasa ya. Kalau IPA, kimia mungkin nanti juga sama pakai cara diketahui. Harus didata dulu apa yang diketahuinya. Yang pertama, pertambahan panjangnya tadi adalah 0,12 meter ya delta L-nya. Kemudian perubahan suhunya itu adalah 100 derajat Celcius ya. 100 dikurang 0 ya. Tadi pertanyaannya yang diketahuinya kenaikan suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian length mula-mula atau panjang mula-mula adalah 100 meter. Kemudian pertanyaannya alfanya berapa? Alfa itu koefisien ya. Kita jawab. Ingat rumusnya ya. Lo lihat-lihat ya. Lo at ya. Panjang mula-mula dikali koefisiennya dikali perubahan suhunya. Kita langsung masukkan saja ya. Karena ini sistemnya adalah yang dicari adalah koefisien, maka ada yang harus berpindah posisi ya. Sama Pak Dodi sudah diajarkan ya kemarin aljabar ya, Bapak tahu tuh. Udah pernah belajar aljabar ya. X, Y ya berpindah posisi harus kemana. Nah ini juga sama, ini aplikasi dari pelajarannya Pak Dodi nih. Jadi alfanya yang dicari berarti yang berpindah harus LO dan delta T-nya. Yang awalnya perkalian ketika berpindah ke sebelahnya sama dengan maka jadi pembagian. Pengurangan jadi pertambahan, pembagian jadi perkalian, perkalian jadi pembagian ya seperti itu aturan perpindahan posisi. Nah, setelah diketahui baru kita masukkan angka-angkanya 0,12 dibagi 100 kali 100 ya. Jadi 0,000004 kali 12 ya. Bapak sudah ajarkan juga cara menghitung yang nolnya banyak ya, 0,nya banyak. Ini bisa juga dibulatkan menjadi 12 kali 10 pangkat min 6 ya. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 kali 10 pangkat min 6. Sehingga logam yang dimaksud adalah logam besi ya. Seperti itu. Minggu depan di PTM Bapak akan ulas lagi ya cara ngitungnya. Mungkin kalau secara online segini masih susah ya membayangkannya ya. Oke, yang ini kita lewati dulu, kita akan bahas minggu depan. Nah, sekarang kita melihat ada satu alat untuk menyelidiki pemuaian panjang.
Di lab IPA kita punya ya, Bapak juga pernah praktikum ini ya, ketika sebelum COVID, tapi ya setelah COVID kita gak bisa praktikum dulu. Namanya motion brook ya. Motion brook ini alat untuk mengetahui pemuaian dari berbagai jenis logam. Di sini ada 3 buah logam, ada kuningan, yang tengah adalah tembaga, dan yang paling bawah adalah aluminium ya. Prinsipnya adalah di bagian tengah ini yang bawah ada plat ya. Plat ini untuk menyimpan spiritus atau cairan bunsen ya yang warna biru. Ya, spiritus yang kita simpan di tatakan itu di logam yang bawah ini ya, yang kayak apa ini? Kayak terowongan ya. Kemudian kita bakar. Nah, setelah ada api nanti dia akan memanasi 3 buah logam ini. Kemudian karena logam itu mengalami pemuaian, maka jarum akan terdorong oleh logam ya. Terdorong maka akan bergerak. Nah, nanti dihitung berapakah pertambahan panjangnya itu di praktikum ya. Tapi kita akan lihat secara virtual bagaimana kinerja dari alat yang tadi ya. Ini menggunakan satu jenis logam ya, kita perhatikan dulu. This is an experiment showing the effects of thermal expansion of a piece of aluminum. Nah, ini aluminium ya logamnya. Di sebelah kiri ada jarumnya, indikatornya ya. Nah, di bagian bawahnya itu ada tanda merah ini ya, ini jarumnya ya. Oke. Kita akan bakar ya, kita akan bakar dengan bunsen pembakar bagian logamnya. Aluminiumnya kita bakar. Apa yang terjadi pada jarum ya? Ternyata jarumnya mulai bergerak. Terlihat ya? Nah, jarumnya yang merah tuh lihat ya, semakin bergerak ke atas. Suhunya semakin naik, berarti bertambahan panjangnya juga semakin panjang ya. Semakin naik lagi. Semakin naik lagi. Nah, itu ya. Jadi kedorong ya, si indikator jarumnya tuh kedorong oleh logam atau aluminium yang mengalami pemuaian ya. Nah, itu ya. Itu ya tadi. Jadi pada intinya ini membuktikan ternyata logam itu mengalami pemuaian ketika adanya kenaikan suhu ya. Walaupun tidak terlihat secara kasat mata oleh mata kita. Secara pakai penggaris biasa pun kita gak akan bisa lihat karena kan penggaris juga terbatas ya milimeternya ya. Hanya 0,1 milimeter, sedangkan logam ini 0,0 sekian pertambahannya. Tapi dengan alat ini kita bisa lihat fenomenanya ya. Nah, ini gambar motion brook. Kalau yang tadi kan cuma satu ini ya, satu logam. Kalau yang di lab kita itu ada yang 3 logam seperti ini. Kemudian ada jarumnya ya, di sebelah kiri itu ada jarumnya, ada skalanya. Jadi ketahuan tuh pertambahannya berapa sentimeter ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Atau kita lanjutkan dulu ya? Cukup, Pak. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya, Pak. Kita masuk ke bagian B dulu. Bagian B. Muai luas ya. Tadi muai panjang adalah bertambahnya ukuran ke satu arah. Nah, kalau muai luas itu apa kira-kira? Muai luas. Kalau muai panjang itu ke satu arah, kalau muai luas? Ke semua arah, Pak. Ke 2 arah ya, ke semua arah, tapi arahnya 2 ya, 2 arah.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa luas itu pasti ada panjang dan lebar ya. Rumus luas kan panjang kali lebar ya. Nah, berarti pemuaian luas ini adalah bertambahnya ukuran itu kedua arah. Dua arahnya itu mana? Yaitu panjang dan lebar. Ini untuk benda yang memiliki dua dimensi ya. Memiliki dua dimensi atau bangun datar. Ya, di sini ada ilustrasinya. L0 harusnya bukan L ya. Ini L0 dengan L0 sebelah kiri itu jadi area ya, karena panjang kali lebar itu luas. Luas itu dalam bahasa Inggrisnya adalah area. Ya, ketika mengalami panas maka akan expand, akan bermuai ya, delta A nantinya ya. Rumusnya sama seperti tadi Bapak sampaikan ya. Memang rumusnya ada banyak, tapi setelah Bapak hitung-hitung, Bapak bandingkan, ternyata sama ya. Kalau kita pakai rumus yang ini ya dengan rumus yang ini tuh sama aja ya. Bapak sudah pernah mencoba membandingkan ya, ternyata sama hasilnya. Jadi makanya yang kita hafalkan hanya satu rumus saja, yang tadi load. Cuman kalau dimuai luas ini L-nya kita ganti jadi A, ya, area dalam bahasa Inggris. Koefisiennya dikaliin 2, 2 itu adalah panjang dan lebar. Seperti itu ya. Ini yang Bapak sampaikan ini, rumus ini sama dengan rumus yang tadi ya, jadi gak usah bingung ya bahwa banyak banget rumusnya Pak. Enggak banyak rumus ya. Pinter-pinter kita aja cara menyederhanakan rumusnya ya. Yang tadi adalah cara yang paling sederhana. Oke, kita lihat ada contoh soal ya. Minggu depan kita bahas juga di PTM ya. Sebuah plat aluminium berbentuk persegi. Nah, kalau sudah berbentuk persegi sudah terbayang ya bentuknya apa? Itu persegi berarti punya sisi yang sama. Mempunyai sisi 10 cm. Dan suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian plat itu dipanaskan sehingga mencapai 80 derajat. Jika koefisien muai panjang aluminium atau alfanya ya adalah 0,04 kali 255, berapakah pertambahan luasnya? Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kita data dulu nih. Ya, data dulu. Luas mula-mulanya adalah 10 cm, tapi karena dia satuannya luas, berarti 10 harus dikali 10 karena bentuknya persegi ya. 10 kali 10, 100 cm persegi. Kenaikan suhunya kita hitung dulu. Yang tadi adalah suhu tingginya 80, suhu rendahnya 30. Berarti 80 kurang 30 adalah 50 derajat Celcius. Kemudian, sebentar. Koefisien muai luasnya atau alfanya adalah 0,04 kali 255. Karena ini adalah luas, ada dua dimensi, maka kita kalikan 2 ya yang tadi. Sehingga koefisien muai luasnya sebesar 0,04 kali 51. Ya. Nah, setelah didata informasinya, langsung kita masukkan ke dalam persamaan atau ke dalam rumusnya. Ya, yaitu yang tadi load ya, load. L-nya ganti jadi A, alfanya dikali 2. Alfanya tadi sudah kita hitung ya. Langsung kita masukkan. 100 dikali 0,04 kali 51 dikali 50, maka kalau kalian hitung adalah 0,255 cm persegi. Itu pertambahan luasnya. Ya. Kalau ditanyakan, berapakah pertambahan luas aluminiumnya itu sendiri? Pertambahan akhirnya, luas akhir dari aluminium itu, ya tinggal ditambahkan dengan luas mula-mulanya ya. Yang tadi awalnya adalah 100 cm persegi. Tinggal ditambahkan dengan pertambahannya. Sehingga diperolehlah 100,255 cm persegi. Ya. Seperti itu cara perhitungannya. Oke, kita masuk dulu ke bagian C ya. Ada yang ingin tanyakan dulu nggak di muai luas? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu ya. Kalau ada panjang, ada luas, berarti ada volume ya. Nah, volume ini berbicara tentang 3 dimensi, benda 3 dimensi ya. Muai volume adalah pemuaian ketiga arah, yaitu perubahan panjang, lebar, dan tingginya dari suatu zat tentunya ya. Sehingga koefisien muai volume itu harus dikali 3 ya, karena ada 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi.
Maka rumusnya sama ya, ingat rumusnya cuma satu, hanya ganti hurufnya saja ya. Volume itu ya kebetulan sama ya lambangnya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama, volume berarti V, delta V sama dengan V0 atau V mula-mula dikali koefisiennya dikali 3 alfa ya, dikali perubahan suhunya ya. Seperti itu. 3 alfa ini ada juga yang melambangkan dengan gamma ya. Gamma itu seperti huruf Y dalam bahasa Latin ya. Dalam bahasa Yunani itu huruf Y bacanya gamma. Dan tiap benda seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, tiap benda pasti memiliki ciri atau karakteristik masing-masing. Muai volume juga pasti berbeda antara satu zat dengan zat yang lainnya. Di sini ada contohnya ya, aseton 0,00150 itu muai volumenya. Parafin, alkohol, raksa, gliserin itu memiliki muai volume masing-masing. Ya, kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah bola tembaga pada suhu 15 derajat Celcius volumenya 1 desimeter kubik. Pertanyaannya, berapa volume tembaga itu pada suhu 100? Ya. Jika diketahui koefisien muai panjang tembaga itu adalah 0,04 kali 2. Ya, sama seperti tadi ya. Kita data dulu. Yang paling gampang berarti perubahan suhunya. Delta T sama dengan 100 dikurang 15 sama dengan 85 derajat Celcius. Jadi si bola tembaga ini mengalami kenaikan suhu sebesar 85 derajat ya. Kemudian yang kedua, koefisiennya kita kalikan 3 ya. 0,04 kali 2 dikali 3 adalah 0,0006 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah V-nya. Nah, di sini Bapak menggunakan rumus yang berbeda ya. Rumus yang berbeda kita lihat dulu. Ternyata ketika pakai rumus yang berbeda yang tadi Bapak bilang, hasilnya adalah 1,0051. Kita coba pakai rumus yang gampang, yang kita hafalin yang gampang itu, yang sama dengan yang muai tadi, muai panjang. Ternyata sama juga hasilnya ya. Yaitu adalah 0,0051. Ini pertambahan panjangnya. Pertambahan muai volume akhirnya tinggal ditambahkan volume yang awal, yaitu 1. Jadi 1 ditambah 0,0051 adalah 1,0051 desimeter kubik. Jadi sama ya cara perhitungannya. Oke, di sini ada contoh yang lain. Contoh yang kedua. Sebuah aluminium berbentuk kubus ya. Kalau kita berbicara kubus, berarti ada 3 dimensi juga ya, yaitu sisi, dan sisi, karena kubus mah sama ya. Kalau di balok kan ada panjang, lebar, tinggi. Kubus juga sama sebenarnya, cuman istilahnya aja yang berbeda. Dipanaskan dari 20 derajat menjadi 80 derajat. Jika koefisien muai aluminium adalah 0,04 kali 255, pertanyaannya berapa sih pertambahan volumenya? Ya. Sama seperti tadi ya. Kita hitung dulu nih volume si kubusnya. Karena volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 adalah 27 cm kubik. Kenaikan suhunya berapa? 80 dikurang 20 adalah 60. Sehingga langsung masukin ke persamaannya ya. Jangan lupa koefisiennya dikali 3. Maka hasilnya setelah dimasukkan ke dalam rumus adalah 27,12393 ya. Makanya Bapak sampaikan kembali bahwa pertambahan muai panjang atau luas atau volume dari benda itu tidak akan terlihat ya oleh mata kita, tapi setelah diukur pasti terlihat ya. Karena 0,00 sekian tuh ya kecil ya. Tapi ya itu penting ketika diaplikasikan untuk rel kereta api tadi. Kebayang ya kalau misalnya tidak ada celah ya sudah. Kecelakaan, reol-reol si relnya ya. Seperti itu, oke? Ya, itu adalah muai panjang, muai luas, dan muai volume. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan tentang muai panjang, luas, dan volume?